Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi PHP CMS ya. Kali ini kita akan melanjutkan ke bagian searching, pencarian. Kalau mencarian, langsung saja kita buka sumnya, kita jalankan yang dibutuhkan yaitu Apache dan MySQL. Oke, ini sudah jalan, boleh di close. Kita buka browser, kita buka di bagian localhost, kemudian CMS. Oke, di sublimenya kita buat file baru, kita simpan dengan nama source. HTML ya biasalah HTML. Nah, PHP CMS. Nah, kalau kemarin sudah CRUD-nya, sekarang kita melakukan pencarian di data yang sudah di-input. Searching content ya, searching post. Oke, nih kita butuh sebuah file CSS yang kemarin style.css. Nah, untuk melakukan pencarian kita butuh yang namanya sebuah form. Nah, form ini kita butuh dua buah input, satu buah inputannya dan satu buah tombol. Oke, aksinya kita letakkan di sini lagi dengan metodenya kita buat aja post. Oke, label for search ya, search ya bahasa Inggrisnya, search post. Oke, atau boleh ya begini. Oke, input tipenya search, namanya search dengan class itu input. Nah, yang kedua kita butuh tombol untuk melakukan pencarian. Ini button ya, button dengan class button, kemudian tipenya submit. Nah, name untuk buttonnya adalah save atau boleh juga search ya, tapi karena ada name di atas search, ini kita buat go atau save. Gimana kalau kita ganti menjadi search ini menjadi keyword. Nah, pada bagian name yang tombol ini kita ganti menjadi search. Oke, ini sepertinya ada yang kurang ya. Nah, ini tombolnya ya, belum kita beri keterangan. Nah, di sini search. Nah, search, jadi di sini nanti kita ketik. Nah, setelah itu adalah hasil dari database ya, jadi isi dari database nya. Kita gunakan command dan interface nya. Perintahnya sekarang urut masuk dulu ke sistem, kemudian kita gunakan database CMS. Nah, kemarin ada apa saja? Oh, masih tabel post ya, tabel post. Nah, kita lihat isinya nih, from post. Nah, isinya ada dua ya, posting kedua, title ketiga. Oke, nantinya kita akan melakukan pencarian. Nah, pencarian ini kita bisa melakukan berdasar title atau konten, atau bisa keduanya. Nah, caranya
Oke, kita masuk ke sini deh. Query untuk melakukan pencarian itu seperti ini. Hampir mirip seperti read atau membaca ya, menggunakan select all from. Nah, kita menampilkan nih berdasar ID, title, dan konten. Select all from dari mana? Dari post. Nah, di post ini ada ketentuan kita menggunakan where, di mana apa, bukan berdasar ID, karena kan kita nanti melakukan pencarian berdasar apa yang diketik kan kita nggak tahu ID-nya berapa gitu, makanya kita mencari. Ini kalau data sedikit ya bisa. Nah, di where ini nantinya kita menggunakan like, tapi sebelumnya kita tentukan dulu apa yang dicari. Title. Nah, jadi pilih semua dari table post, di mana title, nah like ini bahasa Inggrisnya artinya seperti ya, mungkin mirip gitu ya. Nah, tapi di title ini kita nggak langsung gini. Nah, kalau gini sepertinya langsung semua ya. Contoh titlenya berarti title 3 ya. Coba kita jalankan. Nah, kalau gini nampil ya. Tapi ini harus full. Kalau kita cuma tulis title, ini nggak akan jalan. Nah, empathy ya. Oke. Nah, bagaimana mengatasinya? Kita hanya mencari berdasar title. Nah, atau huruf pertama. Nah, itu boleh. Kita gunakan persen di awal. Nah, berarti bagian kiri. Jadi, di bagian kiri ini contoh kita tulis TI. Nah, maka dia berdasar TI yang ada di kiri. Nah, kalau persennya di bagian kanan, maka kita cari teks yang konten atau yang berkaitan dengan title ini, tapi mulai dari bagian kanannya itu berdasar apa yang kita ketik. Contoh kalau kita ketik TI, berarti ini TI ini ada di bagian kiri. Nah, dia mencari title yang ada huruf T dan I-nya di bagian kirinya. Oke, kita coba jalankan. Nah, oh ya, dia konten harus TI-nya besar. Kenapa ya? Apa nggak support sekarang? Kita coba dari yang ini. PHP admin. Oke, di bagian CMS ya. Ini besar banget. Oke, post. Nah, ini ada search tadi ya, atau di bagian atas nih search. Nah, kita mau pencarian tadi TI. Nah, ini sama seperti yang awal kita lakukan tadi. Nah, kemudian kalau yang memang nggak support. Oke, ini saya menggunakan sampai fitur baru ya, jadi PHP-nya PHP 8, SQL-nya kurang tahu ya. Nah, di sini nggak support lagi nih, dia cuma gunakan langsung dua, jadi konten berdasar kiri atau kanan dicari. Nah, ini, nah di sum yang lama ya, itu boleh menggunakan 1% di kiri, itu untuk mencari yang huruf berkaitan dengan yang kita ketik di bagian kiri. Nah, TI-nya ini yang diselect. Nah, tapi kalau persen di kanan itu berdasar kata TI yang di bagian kanan ya. Nah, kalau sekarang sudah nggak support, jadi supportnya yang persen sebelum dan sesudah katanya. Jadi kita gunakan yang ini ya. Select all from. Nah, kalian boleh coba jika sum kalian itu di bawah versi terbaru ya, di bawah punya saya. Select all from post where, jadi pilih semua dari table post di mana title-nya itu mirip seperti ini. Nah, jadi kita gunakan persen TI contoh, atau huruf A saja kita cari di dalam title.
Nah, jadi semua postingan yang ada huruf A-nya di title-nya itu akan nampil. Nah, mau dia A-nya itu di bagian kanan, di bagian awal, atau di tengah-tengah. Nah, contoh di sini yang sama-sama menggunakan ini ya. Ini pada postingan itu ID ketiga itu I-nya ada di posisi karakter kedua dari depan. Nah, kalau yang post kedua ini I-nya ada di tengah ya. Nah, ini kita bisa cari dengan cara select all from post where title like yang mirip dengan atau semua yang berkaitan title yang berkaitan dengan huruf I. Jadi kalau ada huruf I-nya dia ditampilkan. Ini kan ada I-nya, ini ada I-nya juga ya. Nah, kalau nggak ada dia nggak tampil. Contoh ini ada E juga ya. Yang berkaitan dengan huruf 3 ya kita gunakan. Kita nyari huruf 3. Nah, yang punya huruf 3 itu hanya di post ID 3. Post ID kedua itu kan nggak ada angka 3-nya. Oke, jadi ini perintahnya. Jadi kita akan jalankan. Ini kita boleh close dulu. Nah, oke, tampil di bawah. Oke, kita tampilkan dulu ke keywordnya. Jadi kalau keywordnya ini diisi kemudian ditekan search, maka dia nampil ke keyword yang diketik. Oh, di bagian bawah ya. Container kita tangkap menggunakan PHP. Oke, if, nah seperti kemarin, jika iset metodenya apa, post, kemudian name-nya apa, search. Nah, jadi kalau tombol search ini name-nya search diklik, nah, maka dia akan menampilkan isi dari keywordnya. Nah, title keywordnya keyword benar kan, bukan word kan. Variable post apa itu, keyword. Nah, ini yang ini pastikan sama dengan ini. Kalau ini kita buat key saja juga boleh sih sebenarnya. Nah, ini ya. Oke, kita tampilkan echo variable keyword. Oke, kita jalankan ulang. Nah, kita coba cari asep ya. Ini kita klik search. Nah, maka nampilnya adalah asep berdasar apa yang kita cari. Kalau kita cari tuti, nah search, maka yang nampil adalah tuti. Jadi yang kita cari nanti adalah ini berdasarkan minta input. Nah, tinggal kita gabungkan ke database. Nah, berarti kita butuh sebuah koneksi. Koneksinya ada di file config. Jangan lupa nih variabel connect ya. Require once file config .php. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu SQL-nya. Apa tadi? Perintahnya adalah select, pilih semua dari select all from table-nya, table post ya. Kemudian apa? Where. Nah, ada ketentuannya. Where di mana? Di mana title-nya itu. Nah, title-nya yang mirip atau yang mengandung huruf yang kita cari. Oke. Variable keyword. Nah, persen lagi ya. Nah, nanti. Nah, oke, kemudian kita jalankan execute atau SQL query. Nah, jangan lupa variabel connect dan nih variabel SQL, perintahnya SQL. Oke, selanjutnya kita bisa tampilkan hasilnya menggunakan perulangan. Nah,
data atau show. Ya. Ini SQLi apa nih? Fetch assoc. Saya menggunakan assoc ya. Boleh menggunakan array atau fetch object. Nah, yang ditampung adalah yang telah dieksekusi. Oke, di sini kita tampilkan echo. Apa yang bisa diecho di sini? Kolom-kolom yang ada di atau field yang ada di table post tadi, ada ID, title, dan konten. Oke, kita tampung. Ini kita buat div class. Jangan lupa ya, kalau di dalam petik 2 ini berarti kita gunakan atributnya menggunakan petik 1. Tapi kalau ini echo-nya menggunakan petik 1, maka di sini kita gunakan petik 2. Kelasnya artikel aja ya. Nanti kita buat slash div. Oke, tahu biar rapi. Div artikel punya, kalau kita nampilkan judul ya, H2 aja. H2. Variabel show. Nah, tampilkan apa? Title. Nah, kemudian paragraf kita tampilkan show. Nah, kalau masih di dalam petik 2 nya kita nggak perlu menggunakan array menggunakan koma petik 1 nih. Langsung aja nggak apa-apa. Konten ya, kontennya. Oke, udah nih kita jalankan. Coba kita jalankan ulang. Oke, kita ketik TI. Nah, harusnya menampilkan postingan yang ada TI-nya di judulnya ya. TI ini ada postingan. Oke, title. Oke, kita coba yang TLE. Nah, maka yang ngambil hanya title 3. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari berdasar judul ataupun konten? Jadi kata yang kita ketik itu mencari di bagian field content dan title. Oke, kita perlu menambahkan di sini ya, or. Jadi salah satunya terdampak atau kata yang kita ketik ini ada di title atau di konten. Jadi nggak ada di keduanya, nggak harus di keduanya ya. Jadi kita gunakan or. Kalau and berarti kata yang kita ketik itu yang kita cari harus ada di title dan konten baru bisa nampil. Nah, oke, jadi kita gunakan or biar hanya salah satu. Select all from post where title lack keyword. Nah, kemudian or konten. Nah, pastikan ini sama ya dengan field yang ada di database. Konten like. Nah, like apa tadi nih? Persen variabel keyword. Oke, persen lagi baru ketik ya. Ini dah. Oke, kita jalankan. Nah, jadi di sini ada ketiga ya. Ketiga itu ada di kontennya. 3 yang tulisan kan. Kalau 3 yang angka itu ada di title. Nah, kita tulis saja 3 nih. Nah, maka yang nampil tetap ini. Nah, kalau tadi ada 2 ya. 2 itu ada di judul dan kontennya ya. Nah, jadi yang nggak ada itu konten. Oke, kita cari berdasar konten. Oke, di sini yang punya kata yang berkaitan dengan konten itu ada di postingan dengan judul kedua dan judul ketiganya. Ini ada konten, ini ada konten. Oke. Kemudian bagaimana menambahkan edit dan delete? Nah, tambahkan aja link kan. Sama seperti ini, post all. Nah, ini dia, ada linknya. Nah. Oke, kita comot aja nih ya.
Oh, ini menggunakan perulangan yang begini, jadi kita tulis ulang. Paragraf baru. Nah, dalam paragraf ini ada 2 buah link. Ref. Nah, ingat kita masih di dalam echo petik 2, jadi petiknya 1 ya, atau atribut ini. Ref, kemudian keterangannya adalah edit atau hapus dulu nih. Edit aja ya. Edit. Oke. Dan variabel A ref. Oke. Di sini delete. Oke. Ini belum mengarah kemanapun ya. Kita cari 2. Nah, ini udah ada nih, tapi belum bisa berjalan karena linknya ini belum mengarah kemanapun. Nah, kita arahkan ke bagian delete. Post delete minta apa nih? Oh, minta namanya idp. Itu di sini. Jadi nama filenya post. Ini delete ya. Post delete. Berarti yang sini. File post delete. Nah, .php. Kemudian dia minta apa? Minta name idp. Nah, baru kita masukkan show ID dari postingan ini. ID. Nah, kemudian edit minta apa nih? Minta apa deh? PID. Maka di sini berarti post edit.php. Nah, dia minta apa tadi? PID, name PID. Kemudian isinya adalah ID dari postnya. ID. Oke, kita simpan, kita jalankan. Di sini 2. Nah, ini 2. Kalau A, semua kan punya A nih. Akan nampil ke semuanya. Bagaimana kalau kita edit nih? Titel 3-nya. Oke, kita edit. Titel 3. Postingan ketiga. Oke, kita update. Nah, data berhasil diperbarui. Kita buka lagi localhost /cms. Nah, kita buka yang search ya. 3. Nah, nggak nampil. Kenapa? 3-nya sudah dijadikan huruf, bukan angka lagi yang A. Berarti semua. Nah, kita coba tambahkan add postingan ke 4. Nah, ini postingan 4. Nah, gitu boleh. Nah, database berhasil dimasukkan. Kita coba lihat di post al ya. Nah, 1, 2, 3. Ada post 2, post 3, post 4. Nah, di sini search, kita cari coba 4. Nah, udah nampil ya. Sekarang kita hapus coba. Nah, berhasil. Kita lihat lagi di sini. Nah, berhasil. Sudah berkesinambungan. Oke, selamat mencoba. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di artikel berikutnya berkaitan dengan penambahan gambar ya kalau nggak salah. Ntar kita coba lihat. Localhost modul. Nah, upload gambar. Oke. Salam.